Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Jadi mengenai dakwah wa tabligh al-Ilyasi. Jadi kita orang Al-Fatah ini kurang lebih kenal dengan dakwah itu tahun 83. Karena menganggap satu hal yang positif dan tampak banyak barokah. Ini sudah berapa tahun ya? Apa? 34 tahun yang lalu. Pertama kali datang rombongan jalan kaki 1,5 tahun dari Banyuwangi sampai ke Jakarta. Pimpinan rombongannya namanya Maulana Abdus Sobur dari Banu, dari Pakistan. Maka mereka bayan di pusat. Saya waktu itu MI nggak tahu kelas berapa. Jadi saya soft awal dengarkan bayan waktu itu. Masih ingat bayannya itu mengenai pengorbanan Nabi Ibrahim, mengorbankan istrinya, terus naskil santri-santri untuk ikut nusroh. Sepertinya arahnya mereka belum terlalu banyak ngajak orang keluar, biar ta'aruf gitu. Dan sebelum itu malamnya ayah itu mimpi dengar azan dari India. Azan kok dari India itu apa maksudnya? Ternyata pagi-pagi datang rombongan jalan kaki dari Pakistan itu. Memang amirnya kan India kan ya. Dan India dengan Pakistan dulu memang satu negara. Dan di saat yang mirip 83 itu Pak Yuzairon keluar di Mesir sana 3 hari. Di sini ada rombongan datang, di sana Pak Yai keluar di tempat namanya Robiah Adawiyah, tempatnya Kisro kemarin itu di Mahallah Al-Huda. Di Masjid Al-Huda. Maka di antara sejarahnya Masjid Al-Huda dinamakan Al-Huda itu ya selepas Pak Yai pulang itu dinamakan Al-Huda karena dulu pertama kali kenal dakwah di Mesir di Al-Huda, Mesir. Terus ringkasnya kita mengikuti mulai zaman pimpinannya dakwah waktu itu Maulana In'amul Hasan. Terus mubayinnya yang paling masyhur namanya Maulana Umar Palangpuri. Yang ketika saya di Pakistan juga sering ketemu dengan Maulana In'am berapa puluh kali mungkin. Terus dengan Maulana Umar juga di Mekah pernah ketemu dengan ngobrol-ngobrol. Secara umum dakwah itu tampak satu hati barokah dan menyebabkan macam-macam barokah untuk mereka sendiri, untuk kami, untuk kampung kami lah. Ada gambaran-gambaran garap umat. Dan setahu kami itu kita ini mandang dakwah itu sejak awal itu memang agak unik, mungkin berbeda dengan pandangannya umumnya Karkun Jos. Jos kita ini agak lain dalam urusan tabligh itu. Jadi ayah itu dulu kan punya guru. Gurunya itu terkenal wali, namanya Abu Ammar. Itu kan dia bilang, ini cerita sufi kan. Cerita sufi itu ya tidak perlu dijadikan Quran hadis ya. Ya maksudnya itu nanti kalau kamu dengar jadi mumet. Ini cerita sufi. Lah Abu Ammar itu bilang pada ayah saya, nanti saya akan gabung dengan pasukannya Imam Mahdi. Berapa tahun lagi Mbah? Gak lama. Nanti kamu tak ajak.
40 tahun lagi, ya 40 tahun lagi kamu tak temui untuk bareng-bareng gabung dengan pasukannya Imam Mahdi. Wah, ini jadi banyak dukun yang akhirnya selepas kenal-kenal dakwah tadi tahun 89 atau 90 lupa saya, antara itulah ayah saya dengan Pak Nur Thohir itu pergi ke India sana untuk ketemu Sayyid Amul Hasan. Sebetulnya seperti apa sih amirnya dakwah itu, pengen melihat langsung, pengen melihat, ya mungkin dirasakan bagaimana sih, pengen liqo itu, ingin tafakut lah ayah saya mungkin begitu. Nah begitu sampai ke Nizamuddin itu beliau tidur ketemu dengan gurunya. Kan gurunya janjikan mau gabung dengan pasukan Mahdi, kok tiba-tiba lepas ngomong itu kok wafat, gak lama wafat. Begitu sampai Nizamuddin beliau ngantuk apa itu ketemu dengan Mbah Abu Ammar itu di sana, ya Abu Ammar. Mbah kok di sini? Iya, saya sudah di sini nunggu kamu lama, itu udah 40 tahun saya di sini. Dihitung oleh ayah saya pas 40 tahun dengan kematiannya itu, wafatnya itu. Akhirnya ayah saya mantep, terus ketemu dengan pimpinan dakwah itu Hadrat Sayyid Amul Hasan. Di dakwah di sini ini ayah saya mantep, Pak Yai Zairan mantep, nanti bareng tuh. Terus saya ini nganggep dakwah ini kalau gerakannya kan sangat sederhana kan, sederhana 6 sifat, gerak, amal maqami. Ini barokahnya dalam ijazahnya itu. Maka beliau ini bilang pada Maulana Inam, minta ijazah tabligh. Jadi bukan mau kurut, minta ijazah. Aneh kan ya, kalau kalian kan mau keluar 4 bulan setahun, kalau saya enggak, minta ijazahnya. Minta ijazahnya. Bukan mau kurut, minta ijazahnya. Saya paling panjang keluar 40 hari, sempat keluar 40 hari padahal sudah sepuh 60 lebih waktu itu. IPB 40 hari IPB. Tidak berapa lama wafat, selepas wafat dan kira-kira itu. Terus oleh Sayyid Amul Hasan diijazahi dakwah. Ya, dan Sayyid Amul ya memahaminya, oh ini orang tarekat mungkin ya langsung bukan disuruh keluar, ya tabligh tak ijazahkan pada kamu. Nah, jadi kita ini sanatnya bukan sanat taskil 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, maka akhirnya sulit untuk ditaskil. Sukanya naskil orang kan dapat ijazah tabligh kan, mentablighkan orang. Walaupun ya saya keluar tuh sering lah dulu kan ya, sekarang lama di rumah ngerawat kuda. Keluar pertama saya tahun 90 40 hari ya, 90 sampai 98 sampai terus keluar terus akhirnya berhenti terus ini. Nah. Jadi pemahaman dari awal tuh ya ringkasnya tabligh itu barokahnya itu karena ada ijazah. Jadi asas pemahaman begitu itu. Terus kita ini pemahamannya dengan dakwah ini ya ijazahnya itu. Sampai akhirnya gerak di sini, terus selepas Hadraji wafat itu dan selepas Maulana Umar wafat, ini dalam kajian kami itu dakwah dulu itu bayannya memang lurus. Selepas mubayin paling kondangnya ini wafat, Maulana Umar Palangpuri, itu mulai bayan aneh-aneh, ngomentari para nabi itu semuanya selepas kurang lebih 96 ke atas. Sebelum itu nggak pernah kita dengar. Biar kamu tahu gitu ya, karena rekamannya Maulana Umar itu sampai sekarang di rumah itu mungkin ada ratusan rekaman kita dengarkan. Sampai bukunya kan ada juga, kita kumpulan buku Lisanud Dakwah, itu kumpulan apa itu bayannya Maulana Umar yang dikumpulkan orang Arab. Kebetulan yang mengumpulkan juga agak salafi sedikit ya, kita revisi. Nah begitu kan kita jadi risau lah, ini dengan Pak Yai itu sering kita ngobrol
bagaimana sikap kita dengan dakwah. Kok banyak bayan-bayan yang error. Itu mulai ini kan dulu nggak ada. Sekarang kita ini siapa dengan tabligh itu siapa? Akhirnya kita ini ngomong mungkin kegedean rumongso, tapi itu ya yang kita omongkan begitu itu. Kita ini pemilik tabligh, kan dapat ijazah pemilik tabligh. Maka kita harus ikut ngerawat, ikut bener-benerin, ikut ngelurus-lurusin. Kita punya kekuasaan di Temboro, ya Temboro dan santrinya harus lurus bayan, yang nggak lurus diturunkan dari kursi. Jadi kita ini diantara rasanya hati itu dengan dakwah itu bukan sekedar mau ikut, mau punya tanggung jawab benah-benahin. Jadi santri-santri yang keluar setahun di antara band saya pada mereka, nanti kalau kamu ke India Pakistan itu kalau ada orang bayannya nggak pas, luruskan aja. Maka kita ini rasanya itu seperti keluarga dakwah gitu, rasanya itu di hati begitu itu. Jadi kalau sekarang ini dimunculkan katanya pribadi penasihat banyak salah bayan, itu keliru. Orang tabligh itu banyak salah bayan semuanya, rata. Sampai sak suro-suro Indonesia itu rukun iman aja nggak hafal. Itu beneran kalau bayan di Makassar, beneran kita pantau semua. Kalau ngomong olok-olokan malah lebih parah. Yang penanggung jawab Indonesia itu rukun iman, rukun Islam itu nggak hafal. Yang hafal satu tok, tabligh maksud hidup. Kalian dengar keterangan saya ini kan aneh, kok seperti bukan keterangannya Karkun. Memang saya bukan Karkun kok. Pemilik dakwah. Saya pergi ke Pakistan dan banyak penanggung jawabnya, termasuk sekarang pimpinan Surah Alami. Satu madrasah dengan saya mau nanti Al-Had kemarin nemu saya di sana, mungkin mau diajak Surah Alami atau gimana, nanti nggak ngomong itu, ngobrol 3 jam ya, mulai di Jakarta itu, mulai pagi sampai zuhur. Ngobrol yang lain-lain, mulai di Pakistan memang akrab. Terus memang kita ini justru merasa wah ini kesempatan dapat pahala. Ini markas-markas, nanti kalau di Indonesia ada alumni alfatanya, nanti banyak orang dakwah lurus, mereka menyebar seluruh dunia, menyebarkan kelurusan. Mana kita pikirnya itu begitu itu. Saya di ngerewin sendiri begitu itu, kalau ada bayannya kurang pas, saya langsung datang ke masyaihnya mudzakarahnya nggak pas. Berani aja karena pemilik dakwah. Di Bangladesh itu, gila kebetulan yang bayan-bayan itu banyak yang sealumni dengan kita di Darul Ulum Binuriton itu, termasuk di sana di apa itu markas Dhaka itu, waktu kita keluar 2002 itu. Bayannya kok aneh-aneh, saya datang ke kamarnya ngobrol-ngobrol, alumni tahun berapa ya, kurang lebih satu kelas, tapi saya nggak akrab waktu di Newton itu, yang jadi masyaihnya salah satunya, saya nggak nyebut namanya. Kamu tadi bayan ngaji Pak Cik itu dari mana sih Bang? Ini dari ada kitabnya apa? Lupa. Nah kalau lupa jangan disampaikan dulu dong. Selepas saya ngobrol-ngobrol panjang gitu ya, sudah enak untuk merevisi gitu. Antum ini didengar seluruh dunia, harus hati-hati. Tahun 2007 saya khidmat di Lumutun juga ada band-band kurang pas. Saya langsung datang kepada Maulana Ilyas Barabangkawi. Ini band ini menurut antum benar apa tidak? Ya salah. Kalau salah antum yang bagian revisi gitu. Maulana Ilyas Barabangkawi tahu nggak? Yang mengsyarahi Hayatus Sahabah sampai sekarang akrab dengan kami, dan kita sering telepon-teleponan dengan beliau, termasuk untuk menanggapi kesruh-kesruh ini juga mengikut. Sudah pandangannya paham? Jadi memang di dalam dunia Islam, bukan tabligh saja, memang terjadi kekisruhan dalam ilmiah. Kamu harus paham, kita harus punya kepedian urusan ini. Memang ada kekisruhan dalam ilmiah, maka ini kita punya tanggung jawab, di samping jadi Karkun juga sebagai perevisi, terutama ta'adub dengan para anbiya, ta'adub dengan Allah, dan taskil Tuhan, tangan Tuhan itu susah. Di BSD itu ada orang Malaysia bayan, nggak tahu siapa itu, rasanya pengen tak turunkan dari mimbar. Allah menggenggamkan tangannya dengan kalau kaki dia kakinya juga, masya Allah, ini kupingnya diuntir. Waktu saya hadir dengan Pak Yai, saya nanya wong kayak gitu, nyono ya api ya ben.
cocok jane. Pas niku, pas cangkeme tuwonyo cocok. Kita ini ya hadir istimewa ya, ini tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol urusan pribadi dengan Pak Yunus itu susah kalau ada hal-hal yang nggak pas itu. Ya ringkesnya begitu itu. Terus ringkesnya dari awal kita memang memahami tabligh ini barokahnya itu bukan sekedar geraknya, karena ada sanadnya. Mengenai kekeliruan itu sudah lama, jangan dibicarakan sekarang, sudah lama memang. Maka kalau orang ngomong kekeliruan itu basi, karena yang ngomong juga tukang keliru. Sama, perlu islah bareng-bareng kalau urusan bicarakan itu bicarakan kekeliruan. Maka sebelum istimewa Cikampek itu kan saya sempat ngobrol langsung dengan Ustadz Lutfi, ngobrol langsung dengan ya Mukhlisun, panjang lebar, berdebat lah, bukan ngobrol lah, berdebat. Kalau dengan Ustadz Lutfi mungkin ada 3 jam. Kalau dengan Ustadz Lutfi saya akrab, mantunya juga alumni Temboro juga, dan keluarga beliau kan ya putrinya, istrinya, ponakannya suluk semua di sini kan, yang putri suluk. Saya bilang begini, sekarang itu yang sudah terbukti tabligh ini diterima, yang sudah terbukti tabligh itu bisa bergerak, itu yang sanadnya itu sanad Ilyasi dari darahnya Abu Bakar. Saya bilang, kalau yang angkan antum gerakkan waktu itu belum bergerak, saya sudah merisaukan ini jangan digemborkan di Indonesia. Saya sudah khususi pada beliau-beliaunya itu langsung, karena saya sudah mulai ada kejadian 2015, ada kegeseran sedikit, ada orang yang mau mecah. Saya bilang mecah itu nanti berat risikonya, walaupun kamu punya pertimbangan itu berat. Resikonya dagangan kita ini kan tabligh ini, saya bilang, ini dagangannya bersama, ini dagangan bersama. Lah kalau nanti ada mecah, nanti mesti pecahan itu akan nyalahkan yang lama, mesti begitu. Nah nanti akhirnya kita ini tanpa terasa tidak sayang dengan dakwah ini. Dagangannya dicoret-coret sendiri tuh Kang ya. Akhirnya kan orang yang lihat, oh tabligh ternyata isinya kisruh kan begitu. Apalagi nyebarkan buku-buku macam itu. Saya bilang, kalau antum memang nggak serg dengan itu, di hati aja, nggak usah ada gerak. Saya sudah menekankan itu. Mengenai grup antum yang baru itu sama sekali belum dicoba. Dan untuk Indonesia, saya sudah Malaysia dan ASEAN secara umum, ini nasihat saya bilang belum karkun, saya ini simpatisan, tapi saya ini dukun, saya bilang. Kemarin kan surau itu, jadi kita ini walaupun bukan surau ya, dengan surau-surau akrab, kemarin Pak Jamil surau saya juga susah karena markas Solo kosong, karena alumni Temboro buat gerak sendiri, mecah lebih banyak di itu. Jadi Masya Allah dia. Jadi yang banyak mengendalakan surah alami di Indonesia ya alumni Temboro itu. Jadi Masya Allah, akhirnya gerak surah alami tersekat habis-habisan kan itu ya. Akhirnya mereka nelpon saya, jangan diteruskan loh Temboro itu, malah ngalang-ngalangi gimana. Saya bukan ngalang-ngalangi kok, saya ini hanya menyetujui, saya bilang. Saya nggak ngalang-ngalangi surah alami bergerak, tapi saya menyetujui orang yang mau mecah-mecah, memang saya menyetujui, saya bilang. Yang mecah dari markas-markas yang ikut surah alami, kemudian mecah, jadi saya setuju. Kenapa setuju? Biar nggak tengkar, nanti kalau tengkar lebih jelek lagi masuk media, ini markas sana berkelahi, markas sana berkelahi, lebih baik jadi dua. Nah, saya sudah bilang begitu itu. Ringkasnya yang antum buat itu walaupun dengan pertimbangan macam-macam, tetap saja itu perkara baru. Pertimbangan sebagai dukun antum itu kan teman kami, suro kami juga, walaupun dalam hati sebetulnya sudah dicopot gitu ya dalam hatinya. Karena ya jelas kan, kalau sudah keluar sisi struktur otomatis ya. Saya dapat telepon langsung dari mana saat sudah dicopot semua. Kecuali kalau Oktober balik, dan itu jauh dari persangkaan. Nah,
Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu urusan itu. Tadi sampai mana? Saya bilang, antum kalau dengan grup baru ini di Indonesia kalah, antum keliru bertempat. Tapi kalau antum di Bangalore menang. Dan Bangalore kan sedikit di India sana. Kalau antum di Indonesia kalah. Kalau memang antum serg dalam hati aja, mulut diam biar tetap jadi surup. Saya guyon biar tetap dapat amplop, biar tetap badan saya gurunya gitu. Iya, bilhak saya bilang itu orang. Maka begitu kita berikan wadah istiqomah tetap dengan itu mudi dengan itu kan mereka teman-teman pada nelpon kok Temboro mengeluarkan taringnya bagaimana? Ya, semua manusia punya taring Ustaz, saya bilang. Antum juga punya taring ya, maka taring-taringan. Jadi ini kita beda pendapat dan kita lihat di Indonesia merugikan itu ikut yang baru itu, gak menang. Sampai kemarin kesini kan bilang, Masya Allah ini alumni di Solo Sragen buat mecah sendirian itu makasih di kosong di mana ini Gus, hentikan itu alumni jangan boleh ngegrup sendiri nih Domudin itu di sana. Begini Pak Jamil, ini skornya sudah 80-20, antum gabung aja dengan kami nanti wah kok malah begitu? Iya. Kalau kita bicara hak batil nanti banyak salah menyalahkan. Itu kita pertandingan aja ini sudah nggak bisa menang itu harus Musa. Kalau urusan salah semua memang sudah terjadi. Maka kalau urusan salah memang sebetulnya sudah salah semua. Maka kita perlu nyusun buku juga. Salahnya Ustadz ini dalam bayan, salahnya Suro ini dalam bayan. Akhirnya isinya kesalahan. Wong terah gak pada ngaji dengan tuntas aslinya itu. Yang kenalnya agama itu ya agama tabligh itu aslinya itu. Kalau ngomong kasarnya begitu itu. Jadi pandangan kita itu begitu itu. Terus saya bilang, kenapa sih kok ikut-ikut mecah segala? Ini yang ngasaskan tabligh itu 3 masyayikh. Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana In'am. Selepas itu sudah tersebar seluruh dunia, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Saya bilang, Ustadz, ini ngomong gurau tapi serius. Sebetulnya kita ini pegangannya dengan Islam apa dengan tabligh? Ada ndak agama tabligh itu? Kalau Islam rukun iman, rukun Islam nggak boleh ditambah. Tapi kalau tabligh terus dijadikan seperti itu, yang nambah dianggap sesat, lucu gitu saya bilang. Kan malah saya nambah DTI, nambah muntakhab, 5 poin masturot, juru kabupaten, terus apalagi itu, Pak. Dia bilang Imam Syafi'i loh ada qaul qadim, qaul jadid. Lah tambahan begitu aja kok dikatakan hak batil tuh, itu secara keilmuan nggak bisa diterima. Kalau nambahnya itu melanggar syariat, itu ya. Kalau nambahnya enggak, kalau sampai mecah-mecah itu enggak bagus. Akhirnya dagangan kita itu jadi wajahnya itu jadi tercoreng gitu loh. Bagaimana? Pandangannya aneh nggak saya? Kalau salah rata ibu. Kalau urusan salah. Ini seperti kemarin bayan tak. Jadi Rasulullah itu mulia bukan karena pribadinya, karena kerjanya. Ya Allah, ini ya begini ini yang perlu bahaya sekali. Wa rafa'na laka dzikrak. Orang nggak bisa masuk surga tanpa menyebut pribadinya Nabi Muhammad Rasulullah. Gawat banget hanya untuk sekedar mendukung Saudi Arabia. Saya bilang ini sebetulnya ada hikmahnya. Kisruh-kisruh ini ada hikmahnya. Dan hikmahnya ini agak pedes kalau diomongkan. Yang radikal akhirnya kumpul ke Saudi Arabia. Akhirnya yang sisa-sisa ini yang lembut-lembut atau agak lembut di yang istiqomah. Akhirnya kita berharap nanti tabligh itu lebih ayem dan lebih mudah diarahkan. Yang ganas itu ke sana. Saya nggak katakan ganas itu selalu buruk, enggak. Saya mengatakan buruk, pokoknya yang ganas itu ke sana. Terutama yang suka memarahi Temboro tanpa alasan itu ke sana semua. Jadi kita longgar, alhamdulillah gitu. Sudah gabung ke sana semua. Masya Allah, hampir tiap bulan orang urut ke Jakarta dimarahi oleh ini, Temboro nggak tertib, Temboro begini, melanggar usul Nizamuddin. Sekarang malah mereka nggak ikut Nizamuddin. Ya aneh kan ya.
Terutama 3 orang saya tetap Masya Allah nyalahkan terus pokoknya. Semua zaman Pak Yai semua nyalahkan di waktu musyawarah Indonesia, maksudnya terang-terangan. Bukan suro, tapi kemelintinya ngungkuli suro. Maka terakhir kok ikut sana semua kan jadi longgar, yang lari kita nggak ada. Kita berarti ganti-gantian marah-marah. Yasinan dimasalahkan, dilaporkan ke Maulana Sa'ad. Ini temborong buat bid'ah, ada yasinannya, ternyata disetujui. Ini temboro ada suluknya, ini dilaporkan tanpa memberitahu kita, dilaporkan. Terus di komentar Maulana Sa'ad, di India juga banyak suluk disetujui. Jadi banyak program adu domba kita dengan itu itu tidak sesuai yang diharapkan, ternyata nggak dimarahi. Jadi ringkasnya itu kita ini, kalian ini pengen saya juga mirip dengan kita, dengan dakwah ini seperti pemilik begitu loh. Jadi akhirnya kalau ada kurang-kurangnya ditambal, kalau ada nggak benarnya diluruskan. Terus kalau ada kesruh-kesruh begini, bagaimana kita ini jadi pemersatu gitu. Pemersatu itu artinya luas loh. Kalau nggak bisa disatukan ya dipecah dulu biar nggak tengkar gitu. Seperti berapa puluh orang kemarin dari Makassar, pokoknya Suro datang ke sana. Kita akan ngerebut Maskar Kirong-Kirong, sudah kita siapkan tentara, polisi dan senjata. Saya ini omong opor datang ke gubuk saya itu, penanggung jawabnya. Ya, jangan begitu, nanti masuk ini orang Makassar ini ekromnya badik Pak Yai. Badik. Kita di tas sudah punya badik 3 ini. Sekarang sih yang itu. Akhirnya kita bilang buat markas sendiri tanpa ini. Akhirnya markasnya di cabang Al-Fatah, temannya Pak Amin Husni. Di Solo juga di cabang Al-Fatah, di Palu yang katanya Ustaz Lutfi ini nggak ada se-Indonesia yang lebih solid melebihi Palu dalam ikut Saudi Arabia. Ternyata selalu pecah sekarang. Itu Hayi dan teman-temannya sudah markas lagi. Pusing kemarin Ustaz Lutfi dari Jakarta. Wah, kok nggak sedikit ada yang solid. Jadi saya sampai sekarang pun masih komunikasi dengan Ustaz Lutfi kadang-kadang. Kemarin 2 hari yang lalu juga komunikasi. Saya tetap, Ustaz ini sudah skornya mau kalah, cepat gabung. Kalau saya diomongi khatbatnya, saya nggak mau nanti orang banyak pendapat. Semuanya aslinya punya kebatilan sendiri-sendiri yang perlu direvisi aslinya itu. Sebayannya pada ngawur lah, ringkasnya begitu itu. Dan sebetulnya itu kalau kita ngobrol secara ilmiah, orang tuh yang paling ngejos itu yang bagaimana? Yang lengkap amalannya. Itu yang paling berat. Ya masih ngaji, ya terus dakwah, ya terus wiridan, terus akhlak yang baik, masih nafkahi keluarganya. Itu yang paling berat dilakukan. Karena itu berarti dia ini bawanya itu lengkap. Dia bawa barbel, yang bawa pacul, yang bawa ini itu lengkap. Tapi kalau satu tablet tok, ini bukan ngejos, itu gembos ini. Kamu lihat aja. Ya sekarang ini yang bentuk-bentuk jos itu kumpul di sana, itu alhamdulillah ini menyelamatkan aslinya itu. Jadi sebetulnya dari satu segi nyusahkan, dari satu segi yang ganas itu. Semoga nanti terus begitu gitu. Jadi lebih ayem. Saya tak mau bilang hak batil, semuanya itu ada kebatilannya. Itu aja. Ya itu tadi, kalau sanad itu nggak bisa, tapi itu kan dari pribadi. Kalau dikatakan khilafah, mulai kapan Maulana Ilyas diangkat jadi khalifah? Kalau ijazah kan enak, ini seperti tarekat yang makbul, akhirnya menjadi asbab hidayah seluruh dunia. Seperti dulu gurunya saya Ahmad Al-Faruqi, dan ceritanya dalam Malfudat kan begitu. Beliau awalnya itu karena dapat ilham seperti Ahmad Al-Faruqi. Satu orang waktu itu jadi asbab hidayah puluhan juta orang di zamannya saya Ahmad Al-Faruqi. Dan saya lihat murid jauhnya lah, secara sanad tarekat sambung dengan saya Ahmad Al-Faruqi. Karena kalau dipahami khilafahan harus ada pengangkatan. Bagaimana Maulana Sa'ad bisa otomatis jadi amir, jadi itu, jadi itu.
maka keamirannya nggak sah. Kalau ijazah itu amirnya itu amir otomatis. Kan penak tuh pahamnya kan. Otomatis ini sanatnya bagaimana ya otomatis, terserah amirnya ngaturnya, asalkan nggak berangkat syariat sudah. Gitu aja repot. 3 hari ada amir, 40 hari ada amir, maka seluruh dunia nggak ada amirnya, lucu. Jadi orang yang mengingkari keamiran itu sebetulnya mengingkari dirinya sendiri. Dia dengan istrinya itu amir apa bukan? Aneh gitu. Sekian ratus hadis cerita orang yang hidupnya nggak ada amir, keluar dari ridhonya Allah ringkesnya, dia wafat dalam keadaan dosa, keadaan nanti malah nyalah-nyalahkan orang. Jadi ringkasnya urusan keamiran itu sudah jadi fitrahnya manusia. Sampai kambing pun ada amirnya. Kamu lihat kalau kambing berjalan mesti ada amirnya depan. Ayam ada amirnya. Masa manusia nggak ada amirnya? Ya aneh. Kalah dengan ini kalau ngomong kasar jadi nggak bagus. Begitu itulah ringkasnya itu. Saya bilang kalau dengan teman-teman yang berbeda pendapat itu, saya bilang ini nggak usah diperpanjang, ini seperti pilihan lurah, dia bilang itu semuanya nganggap benar, tapi kalau antum terus di situ kalah, skornya sudah jelas kalah kamu. Saya bilang terus terang dengan surat kalah antum. Pertimbangannya apa? Saya ini dukun, dia bilang. Kan nggak bisa disalahkan dukun, kan nggak perlu dalil, pak ngawur-ngawur tuh namanya dukun. Udah. Ini kalau dalil Quran Sunnah malah adu dalil, sudah dukun itu pakai perasaan sudah. Kalau ingin nasihat saya, jangan diteruskan, kalah nanti itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.